Jumpa lagi Jawa TV. Iya, sekarang kita udah masuk lagi ya. Udah masuk lagi ke akhir tahun nih. Akhir tahun, menjelang akhir tahun dan sudah saatnya untuk rekomendasi smartphone. Yes. Dan kita mulai dari yang murah dulu di bawah 2 juta rupiah. Oke, seperti biasa ya, bareng saya Dedi dengan Saya Chris. Nah, kita akan bahas smartphone yang bisa direkomendasikan di bawah 2 juta rupiah. Tapi sebelum mulai, Tolong dibaca dulu disclaimer yang berikut ini. oke, udah diapalin disclaimernya ya. Kita nggak usah bacain ya, biar kita bahas smartphone-nya bisa lebih lega gini ya. Kalau kalian masih bingung, baca lagi disclaimernya ya. Nanti di screenshot kayak apa, di berhentiin, bisa lah gitu ya, atur. Oke, ini rentangnya entry banget ya. Betul. Di bawah 2 juta. Ada yang nanya kalau di bawah 1 juta gimana? Kayaknya enggak deh. Sulit. Soalnya kita bicara smartphone. Ya, kita bicara smartphone ya. Ini rentang yang awal banget dan jangan sampai berpikir bahwa ekspektasi di sini tuh bisa lebih dari 2 tahun gitu ya smartphone-nya ya. Soalnya kan ini pasti SoC-nya atau chipset atau prosesornya tuh yang kelasnya entry juga gitu. Dan kelengkapannya juga kita juga nggak bisa ngarep kelengkapan yang gimana-gimana banget ya. Ya. Dan ya maksudnya ya pasti akan banyak yang dikorbankan untuk menekan harga. Kalau di kelas harga di bawah 2 juta. Pasti. Tapi mungkin kalau untuk esensial oke. Yes. Ya, buat esensial sih masih oke di sini harusnya nih. Oke, syarat untuk RAM kita coba carikan yang 4 GB. Ya, minimal lah diusahakan. Diusahakan 4 GB. Yang jelas nggak 2 GB. Ya jelas nggak 2 GB. Nggak 2 GB. Soalnya kalau 2 GB terlalu kecil. Yes. Oke, kita mulai dari yang pertama. Apa? Yang pertama kita ada Samsung Galaxy. Samsung. Iya, A04. Barang langka. Iya. Barang langka bisa masuk di bawah 2 juta. A04, RAM 4 GB dengan storage 64 GB di harga 1,8 juta. Wih, 1799 ya. Dan masih mungkin dapat lebih rendah, mungkin ya. Yang jelas nggak kencang sih. Pasti nggak kencang, pasti ya. Tapi spesialnya apa nih? Spesialnya ini yang susah dilihat dari sekedar spek sheet doang sih. Itu mikrofonnya. Ini mikrofon. Dia pakai dual mic untuk kelas harga segini. Ini hampir sulit dijumpai di smartphone merek lain di kelas harga segini. Oke. Kualitas suara waktu itu ngetes kan? Oke juga. Jadi bukan cuma dual mic yang suaranya salah, tapi kualitas sendiri emang bagus. Oke. Terus hasil foto video juga terbilang unggul untuk smartphone di bawah 2 juta. Dan yang nggak kalah penting dari Samsung tuh One UI-nya. One UI. Iya, betul. Dan update-nya. Dan ini yang mind blowing sih buat kita sih. Ini jaminan update OS-nya bisa panjang banget. 4 tahun ya? 4 tahun. 4 kali sih tepatnya. Kita sampai konfirmasi berapa kali tuh ulang-ulang Samsung, karena ini di bawah 2 juta cuy. Udah nggak ada iklan. Nah, dijagain 4 tahun. Nah, mantap. Ini juga yang kita juga cukup kaget ya. Dia nggak pakai SoC yang 4 core di sini. Iya. Biasanya kan kalau udah namanya Samsung pasti udah dilucuti banget sampai 4 core gitu mungkin kalau udah 1 koma. Ini enggak, masih pakai 8 core juga. Dan P35 ya lumayan respectable, performance-nya lumayan oke sih sebetulnya. Bukan buat main game sih memang. Bukan buat gaming. Buat keseharian masih oke lah. Tapi kalau buat bikin konten masih oke sih. Masih bisa. Nah, buat bikin konten masih oke, apalagi mic-nya oke. Betul. Iya. Yang perlu diperhatiin itu apa ya, sensornya tuh minim. Sensor minim, oke. Fingerprint scanner juga nggak ada. Nggak ada, dia pakai face. Yes. Face recognition, ya. Paket penjualan nggak ada case dan screen protector. Masih ada chargernya. Iya. Tumben, yang ini masih ada. Masih ada, 1 jutaan masih lah. Gitu. Samsung kan kalau yang murah malah dikasih charger sama dia, gitu. Iya kan, ya udah murah nggak dikasih charger juga bingung kan, orang mungkin baru beli handphone pertama kali. Iya. Nah, jadi kayaknya too good to be true kayaknya. Charger masih ada, jaminannya masih panjang untuk OS-nya ya kan, buat ngerekam foto, video itu oke, audionya juga oke.
Ya, Ya, oke oke lah lah. ya. Oke, buat yang mau punya smartphone Samsung ini salah satu yang oke sih, ya. Betul, Buat setuju. yang versi murah banget ya. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya kita ada Infinix Hot 11 SE NFC. Yang Hot 11 NFC. NFC. Ya. Dan ini yang varian RAM 4 GB dan storage 64 GB di harga 1,9 jutaan. Ah, ini agak naik nih. udah mepet 2 juta mepet sih. ya. Infinix lebih mahal daripada Samsung. Tapi kita lihat dulu tapi kelengkapannya. speknya. Dan Iya. ya fakta menariknya smartphone yang satu ini udah pernah kita rekomendasikan di tahun 2021 dan pertengahan tahun kemarin. Iya. Ini Dan masuk ini juga. masih masuk lagi ya. Iya. Masih masuk lagi. Dan karena masih tersedia dan keunggulannya juga menarik di kelas harganya, ya kita rekomendasiin lagi. SoC? Helio G88. Oke. Terus sesuai namanya, ada NFC. Ada NFC. Yang tadi Samsung nggak ada. Nggak ada kalau Samsung. Kalau ini buat top up masih oke ya. Masih oke. Nah, buat top up masih oke. Ini barang langka di bawah 2 juta nih. Setuju. Terus ada apa lagi? Stereo speaker, FM radio ada. Oke lah ya. Oke, Stereo speaker, FM radio. kamera 50 megapiksel. Oke. Ya, kamera lainnya agak bodoh saja, tapi kamera utamanya lumayan lah. Terus Oke. layarnya udah 90 Hz juga. 90 Hz. Ini biasa ya ada lampu ya buat selfie. Ada lampu buat lampu selfie. LED selfie juga. Oke, layar 90 Hz udah oke sih ya. Ini salah satu momen langka sih, di mana smartphone entry level umur bisa panjang. Iya. Kita rekomendasiin dari Udah setahun lebih nih. Setahun lebih dikit. Udah setahun lebih dikit ya. Oke. Kelemahannya apa? Kelemahannya gyro masih pakai virtual. Iya, betul. Jadi jangan berharap main PUBG terus bisa. Yes. Gitu, ya. Oke. Terus Wi-Fi-nya masih Wi-Fi 4. Oke. Dan karena ini udah barang tahun lalu dan kebetulan masih ada barunya. Iya. Dan ini Infinix BTW. Jangan lupa soal software update-nya. Ya, ini nyangkut di 11 kayaknya ya. Betul. Ya nggak tahu, semoga Infinix dengerin terus dinaikin ke 12. Amin. Siapa tahu ya. Ya, tapi intinya kalau nyari di harga 2 juta kurang dikit gitu ya. Ya, Ada masih NFC, oke lah. ini salah satu yang ini ya, yang paling bisa bisa diandalkan lah. Betul. Oke, next ada apa? Nah, berikutnya kita ada Teknopova Neo 2 Nah, ini keluarga ya. keluarga. Ya, betul. Kita nggak nyoba, ini keluarga loh. Ini keluarga yang barusan tadi. Transsion Holding, satu grup lah. Satu grup lah ya. Ya kayak Oppo, Vivo, Realme, iQOO dan kawan-kawan satu holding ya. Ini juga satu holding nih ya. Teknopova Neo 2, RAM 4 GB Dan storage 128 GB. 128. Jarang juga nih. Harga 1,899. Yes. Nah, ya. Emang sih kita belum tes. Belum tes. Kita belum tes. Waktu itu nyari-nyari nggak dapet. Iya. Tapi dari sisi spek sih memang melihat ini memang menarik sekali sih. Iya, baterai gede 7000. Yes. Baterai 7000. Terlepas dari 7000-nya apakah bisa bertahan sama dengan yang lain ya, tapi tempat 7000 terus 7000 gitu ya tetap ya. Helio G85 masih oke. Ya 85 88 ya, 11 12 ya. Layar 90. Yes. 90 Hz. NFC? Ada NFC. Ini mesti 3 kali nggak? Ada NFC, ada NFC. Untuk di bawah 2 juta kayak boleh tuh. Ada LED flash untuk selfie. Tuh kan udah mirip kan? Ada LED flash untuk selfie. Yes. Mirip kan? Yes. Terus yang perlu diperhatikan apa? Tuh, gyro ini masih virtual juga di bawah 2 Virtual juta. gyro. Terus charging masih 18 watt untuk baterai 7000 sih. Nih. Masih dapat charger nggak apa-apa. Ya udahlah. Kelemahannya masih bisa termaafkan lah ya. Iya. Oh, ini ada versi yang lebih murah ya? Ada. Ada yang 464. Ada yang 464. Tapi selisihnya cuma 100.000. Nanggung gak sih? Nanggung sih. Iya, nanggung. Mendingan 128. Satu lebih enak pakai 128 internal gitu loh. Ya kan? Terus ada juga yang variannya RAM-nya lebih gede. Ya, cuman tembus dari 2 juta. Tembus dari 2 juta. Ya, jadi nggak masuk sini harusnya, ya. Cuma ya catat aja, siapa tahu dapat diskon. Betul. Mana tahu gitu ya. Tapi catatan ya, untuk OS nggak ada jaminan juga di sini. Betul. Bukan nggak ada jaminan bagus, tapi nggak ada jaminan update. Ya, belum ada omongan bahwa ada update-nya. Mau Tecno mau Infinix sama lah. Mirip. Terus yang berikutnya ada Redmi 10C. Redmi. Akhirnya Xiaomi nongol lagi. Ada Xiaomi. Masih ada Xiaomi nih tinggal di sini. Yes. Ya. Terlepas dari masih keingatan apa enggak, tapi ada nih Redmi 10C. RAM 4 GB, storage 128. Ya. Harga sih ya 2 juta kurang 1000. 2 juta kurang 1000. Ya, resminya 2 juta kurang 1000. Tapi udah 128. Nah, terus Snapdragon 680. Yoi. Waduh, asik nih. Performanya masih oke lah. 680 Genshin Impact. Kalau RAM-nya gede sih bisa 25-30 FPS lah ya. Ya, masih bisa lah ya. Bisa lah. Buat ngegacha-gacha oke lah.
Kelihatan baterai oke, Iya. ya kan? Kamera utama 50 megapiksel, Wi-Fi 5, Bluetooth-nya udah 5, kekinian. Cuma ya virtual gyro. Lagi-lagi Iya. gitu. Itu hal yang umum dipangkas di kelas harga di bawah 2 juta ya. Virtual gyro berarti kamera juga gempa bumi. Yes. Tapi semua rata-rata begitu sih di bawah Betul. 2. Ya, di bawah 2 rata-rata kayak gitu. Masih maklum, tapi yang gua agak sayangkan ini sih. Apa tuh? Fitur khas Xiaomi agak ada yang hilang di sini. Apa tuh? Ya, IR Blaster. Lah nggak bisa ngatur-ngatur itu dong. Iya, padahal AC. itu fitur khas yang biasanya tuh dari lini manapun ada, tapi di sini tumben tidak ada. Gitu. Oke, sayangnya nggak ada di sini ya. Habis itu ada iklan di MIUI, tapi Oh, masih wajar. Itu standar lah, Terus standar. paket penjualan masih kurang lengkap. Ya. Tapi ini ya Snapdragon 680 Iya. gitu, kekuatan di situ. Yes. Ada juga versi yang lebih kecil kan, storage-nya lebih Iya. murah lagi. Lebih murah lagi. 64 1,8 ya. Yes. 1799 ya. Kalian pilih lah, kalau 64 cukup ya mungkin tuh oke juga sih. Buat yang nyari Snapdragon, ini ada Snapdragon gitu kan. Yes. Next, ada apa lagi nih? Opsi kita lainnya soalnya rata-rata MediaTek semua nih. Ini bukan MediaTek tapi. Sorry, yang ini bukan MediaTek. Iya, bukan. Ini bukan MediaTek. Iya. Realme Narzo 50i. Nah. 50i Prime. 50i. Soalnya dia ada 50i. Ada Biasanya 50i di aduh, atas Prime dan gimana ya? Iya. Bingung ya? Penamanya lumayan ribet Agak emang. berantakan. Tapi yang kita rekomendasi ini 50i Prime. 464 Yes, 464. 1,6 juta. 1599. Nah, ini turun lagi nih harganya nih. Tadi udah di awalnya udah 1,7 atau 1,8, Yes. naik dekat-dekat 1,9, turun lagi sekarang. SoC-nya Ini SoC. Unisoc kalau nggak tahu. Uni SoC ya. Ini prosesornya sebetulnya performanya ada. Ini kencang juga hitungannya loh. Untuk Lumayan. harga 1,5 Iya, juta karena sih. ada A7 series-nya di depan Yes. Cortex-nya. Walaupun performanya ada, tapi kita tes di Genshin kemarin ini ya, apa namanya? Agak berantakan masalah. ya, agak berantakan. Bukannya nggak kuat, tapi kayaknya emang masalah compatibility-nya aja Iya. gitu. Storage sudah UFS juga. 2.2. Bukan di MMC. Yes. Desainnya keren. Iya. Ini gue suka, desainnya keren. Ini berani ya, nggak ngasih bonus. Iya. Baru mau ngomong. Single kamera beneran gitu. Nah, Setuju. itu dia. UI-nya Terus, juga ringan, responsif. responsif ya. Terus apa lagi tuh? Yang perlu diperhatikan ya. Virtual Lagi-lagi gyro. Virtual gyro. Terus pakai penjualan juga minim, kurang, ya. kemampuan perekaman video juga ya kalau ya. ketemu Uni SoC biasa. Uni SoC emang masalahnya di situ sih. Yes. Memang. Ya, Terus charging cuma 10 watt. Iya. Tapi itu chargingnya super 10 watt. Yes. Chargernya ada nggak? Sayangnya Bukan, itu kotak. oh nggak ada. Sayangnya ini nggak ada charger. Tapi ya karena super 10 watt banyak lah charger lain lah. Bisa. Ya harganya emang murah juga ya nggak apa-apa lah. Kalau ada charger apa kek toncolokin bisa. Dan kalau dananya terbatas banget, masih ngerasa agak mahal, masih ada varian bawahnya lagi loh. Yang 332. 332. 1,3 juta. Itu sih nggak banyak komplain gue kalau 1,3 juta sih. Bentar, Itu gua bisa komplain. apa tuh? Karena ada yang berikutnya. Oh iya. Maaf. Nah, karena ada yang berikutnya. Oh iya. Nah, yang berikutnya ini memang nggak masuk dalam daftar rekomendasi utama kami. Ini mungkin yang bisa dibilang patut diperhatikan di kelas harga segini. Patut diperhatikan untuk kelas harga segini. Tapi mengingat tadi kalau ada versi yang 332, mungkin gua bilang ini. Ya. Samsung lagi. Samsung loh. Iya, Samsung ya. Galaxy A04e Iya. 1,3 juta. Yes, 332. Tuh, kan dapatnya Samsung. Waduh. Mepet mau Samsung. Wah, Iya. cari Samsung murah, Pak. Susah. Yang menariknya SoC-nya masih 8 core juga loh. Soalnya masih 8 core. Tetap 8 core juga di sini. Terus dual mic. Itu lagi. Kan Gue seneng deh sama HP Samsung tuh soal mikrofon mereka cukup serius gitu di kelas entry level sekalipun gitu. Iya, ini udah dual mic, konektor Type C, USB Type C. One UI Core Android 12. Kita belum sempat cross check sih berapa banyak dia update ya. Iya. Tapi kalau melihat A04-nya dikasih 4 kali, masa ini nggak ada update-nya sih? Minimal 2 tahunnya udah happy banget sih. Iya, 2 tahun kelas udah harga happy sekali sih ini ya. Dan jelas nggak ada iklan. Iya, nggak ada Itu iklan. nggak ada iklan. Terus hasil kameranya oke lah. Walaupun kita belum review ya. Iya. Kita belum review. Udah baru tes kilas-kilas saja, Iya. tapi kita pegang sih tapi belum review. Maaf, belum sempat review. Sama-sama baru pulang. Terus hal yang diperhatikan apa mungkin?
Dapat charger sih memang. Oh, dapat charger. Memang. Oh, ini ada chargernya. Tapi 8 watt. Nggak nyampe malah 7 koma. Di 7 koma. Iya, ya akan tapi paling nggak keisi. Paling Daripada nggak keisi. iya. Iya kan? Terus ya case nggak ada, Iya. screen-nya nggak ada, Screen protector, masa screen screen-nya nggak protector ada. ya, screen protectornya nggak ada, iya, screen protectornya nggak ada. Kalau nggak ada screen-nya kapan ya terjadi? Sampai nggak ada screen. Sekarang baru nggak ada charger, sama nggak ada itu headset. Iya. Jadi itu yang menarik ya. Cuma mungkin kenapa ini kita bilang sebagai yang perlu diperhatikan karena RAM-nya, cuma RAM sama storage-nya itu cuma ada 332. Kalau rasanya 332 itu cukup. Ya oke, ini masih oke sih. 32 sih agak mepet sebetulnya. Yes. Ya cuman mungkin mau kasih ke anak atau HP kedua Buat sekolah masih bisa lah. masih bisa. Masih oke. Atau mau bikin itu vlogging ngerekam ala yang begini-begini. Gimana hari ini? Bisa. Kayak gitu-gitu. Wawancara. Mic-nya bagus. Mic-nya bagus gitu. Sekalian bisa dipakai buat ngerekam suara masih bisa, masih oke sih ini ya. Gitu. Jadi itu aja dulu. Kalau buat di bawah 2 juta emang nggak banyak. Udah syukur ada. Dan udah syukur kita bisa menyentuh 1,3 juta di sini. Yes. Itu langka sih nyentuh 1,3 juta. Kalau kita bandingkan dengan rekomendasi kita sebelum-sebelumnya, ya. Ini opsi di sini kali ini lebih banyak dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu. Ya, yang menarik adalah kita bisa masukin Samsung itu bukan karena performance. Iya. Tapi justru karena non-performance-nya. Ya. Performa di kamera sih memang jadinya ya, kamera sama audio. Itu malah masuk tuh. Iya, lucu sih. Jadi malah masuk nambahin kemeriahan di bawah 2 juta. Biar isinya jangan Infinix sama mungkin ada Xiaomi doang. Iya. Biasanya kan gitu ya. Gitu. Jadi kita akan bahas lagi setelah ini juga ya, kita akan bahas lagi yang kelas harga di atasnya. Ini akan ada banyak sih videonya karena kita mau lebih detail bahas mengenai per itemnya. Jadi nggak cuma bilang oke, di bawah juta ini, nggak gitu. Kalian butuh pilihan gitu kan. Itu sebabnya supaya nggak kelewat yang lain, tolong di-subscribe. Ya, di-subscribe. Jadi kalau di-subscribe nanti kan kalian bisa lihat dan dihidupin belnya. Betul. Jadi kalau kita keluar lagi yang berikutnya lagi pasti akan neng, nah gitu kan, langsung ketahuan lagi. Kita akan usahakan semua selesai sebelum 2022 ya. Buat yang nonton di 2023 ya berarti kalian nonton yang sebelumnya gitu. Oh ya, perlu diingetin lagi bahwa masih mungkin kita ada yang kelewat. Ya karena mungkin ada lagi yang keluar setelah kita buat video ini di akhir November 2022, masih mungkin ada yang keluar sampai Desember mungkin. Atau dari kalian juga ada yang punya rekomendasi sendiri, misalnya kok yang ini nggak masuk, yang ini nggak masuk. Ya. Nggak usah baper, kalian tulis aja di komentar. Bisa di bawah. Ini yang kita temuin. Yes. Iya, ini kita temuin. Ini kita sarankan, kita temuin. Kalau menurut kalian, wah ada lagi yang ini mungkin kita kelewat, silahkan aja di bawah, biar teman-teman yang lain bisa ikutan tahu gitu. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu untuk smartphone di bawah 2 juta. Kita lanjut lagi di yang berikutnya. Oke. Sampai jumpa lagi di Jagat TV.